Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Sobat Katelos Saham, sebuah channel abal-abal yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua agar tidak menjadi orang yang suka cut loss. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa emiten yang direquest oleh teman-teman di grup. Ada Adro, BMRI, sampai PTRO. Langsung saja kepada Adro, terkoreksi 2,33% di harga 2100. Untuk Adro secara technical daily dia ada potensi lanjut turun terlebih dahulu ke harga 2067, ke harga 2067 atau 2070 ya. Turun ke situ potensi. Jika dia jebol 2070 maka lanjut ke 2000-an lah. Garis warna kuning ini itu ada potensi. Secara MACD dan RSI pun kurang oke. Namun jika melihat dari pergerakan harga seminggu yang lalu memang Adro sedikit brutal ya, luar biasa juga karena suatu berita yang cukup menghebohkan itu secara daily. Kalau kita melihat secara weekly dia masih tertahan ya, masih punya support di 2070. Itu kunci dari Adro. Jadi bisa disebut Adro ini koreksi sehat. Kalau dia tertahan di 2070 maka ada potensi lanjut naik kembali. Secara MACD dan RSI-nya Adro pun masih menarik ya secara weekly. Jadi gini strateginya buat teman-teman yang mau nyoba Adro, boleh kalian bikin plan di 2100 sampai 2070. SL jika dia jebol 2070 atau SL jika closing di bawah 2070. Itu target TP boleh bebas ya, yang penting kalian bikin area belinya di 2100 sampai 2070. Ada potensi lanjut naik kembali kalau dia mantul ya, kalau dia mantul di 2070. Ini bisa menjadi target swing, target mingguan, 1 minggu atau 2 minggu pun bisa. Yang penting dia wajib mantul di 2070. Itu kunci dari Adro. Secara weekly menarik masih. Namun secara daily memang ada potensi lanjut turun dulu. Ya turun lah. Turun dari 2100 ke 2070 kan turun. Nah, kalian bikin plan di situ boleh. Atau mau bikin plan yang lebih lebar lagi silahkan. 2100 sampai 2000, SL di bawah 2000 seperti itu boleh. Itu boleh ya. Saya ulangi, plan 1 tadi di 2100 sampai 2070, SL di 2050 boleh. Plan kedua 2100 sampai 2000, SL di bawah 2000. Target TP ya boleh di 2200, 2300, 400, 500 sampai berapapun bebas yang namanya target TP. Yang penting kalian harus tetap disiplin stop loss, oke? Seperti itu untuk Adro. Yang kedua ada Brand. Dia naik ya 2,31%. Brand ini kenaikannya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan emiten prajogo yang lain. Untuk Brand dia masih ada potensi lanjut naik kembali, namun secara MACD dan RSI dia sudah mulai masuk area yang beresiko. Target Brand terdekat ada di 6.850. Itu target yang wajib ditembus oleh Brand. Jika nembus 6.850 maka dia ada potensi ke 7.000 sampai 7.200. Namun berkali-kali dia di sini uji resist, balik lagi, uji resist, balik lagi ya. Semoga saja minggu besok bagiannya Brand ya. Karena dari kemarin-kemarin ada Cuan, PTRO, BRPT, TPIA itu kan udah naik semua. Sedangkan Brand ini masih anteng-anteng saja. Nah, itu kunci dari Brand di 6850 wajib dia itu wajib break ya. Kalau nembus 6850 ya sudah 7.000 di depan mata. Itu untuk Brand. Buat teman-teman yang belum punya barang mau nyoba beli silahkan di 6.650 sampai 6.500, SL di 6.450 saja. SL deket-deket aja ya, nggak usah terlalu jauh. Saya ulangi, di 6.650 sampai 6.500, SL di 6.450. Secara daily masih oke, secara weekly pun masih menarik.
target dia ada di 6850 sampai 7000. Wajib di break terlebih dahulu, itu 6850. Kalau dia break maka ada potensi ke 7000. Seperti itu untuk Brent. Kesimpulannya menarik. Lanjut ada BRPT menguat 6,94% atau 7% lah ya ini ya untuk BRPT. Untuk BRPT sesuai dengan analisa pada minggu kemarin, kesimpulannya menarik. Target mingguan dia ditembus semua pada minggu ini ya. Pada minggu ini dia tembus semua. Potensinya kemana Om? Potensi memang masih ada potensi naik kembali. Namun secara teknikal BRPT udah tidak valid, udah tidak fair ya kalau kalian mau membeli sekarang. Ya kan? Banyak teman-teman yang sudah membeli di sini, kalian malah mau beli di sini. Itu sangat-sangat tidak baik. Secara RSI dan MACD pun memang masih menarik. Masih menarik namun sudah beresiko. Ini saya tidak menyarankan untuk teman-teman membeli BRPT ya. Walaupun besoknya itu masih ada potensi kenaikan. Walaupun, tapi saya tidak menyarankan. Secara teknikal weekly dan daily pun dia sudah masuk area yang berbahaya atau area FOMO-nya retail itu di sini. Ya kan? Tuh. Kalian bayangkan yang beli di sini terus yang beli di sini itu udah pada cuan beggar, kalian baru beli di sini. Baru dimulai dari nol di sini. Ya kan nggak bagus ya. Mending apa? Mending tunggu koreksi dulu. Tunggu koreksi sampai ke harga 1000 lagi atau sampai ke harga 900 lagi, itu boleh. Tunggu di situ ya. Tunggu koreksi dalam lah. Semoga saja ada trading halt lagi, jadi koreksi dalam lagi ya, berdoa saja. Untuk BRPT tidak disarankan untuk dibeli teman-teman ya. Yang selanjutnya ada cuan. Cuan menguat 0,45%. Untuk cuan juga ini memang sedikit brutal ya, karena ada berita mau SS dia, mau stock split. Ya nggak apa-apa. Untuk cuan masih ada potensi lanjut naik. Semua, hampir rata-rata emiten prajogo ini masih ada potensi lanjut naik. Namun dia secara secara MACD dan RSI sudah kurang menarik ya, kurang oke. Buat teman-teman yang baru mau entry tidak disarankan. Ini paling arahan buat teman-teman yang sudah punya barang ya. Dia itu sudah capai target di 11.300. Itu ada target cuan dan sudah tertembus kemarin. Untuk cuan, hati-hati, dia nggak boleh turun di bawah 11.000. Kalau dia turun di bawah 11.000 maka ada potensi ambrolnya cukup dalam ke harga 10.500 sampai 10.000 kembali secara teknikal daily. Jika melihat secara weekly memang cuan masih menarik ya, masih sangat-sangat tinggi targetnya. Bisa nggak Om ke 15.000? Bisa. Ini dia sudah nutup gap. Dia itu sudah nutup gap ini ya. Mantap kan? MACD-nya masih menarik, RSI-nya pun masih menarik. Namun balik lagi, ini tidak disarankan untuk dibeli. Kenapa? Karena sudah sangat-sangat beresiko. Bodoh amat mau ada owner group lain yang menyarankan untuk HK, menyarankan untuk beli, silahkan. Tapi kalau saya, prinsip dari Sobat Cut Loss itu tidak pernah membeli saham yang sudah naik tinggi. Sobat Cut Loss selalu mencari saham-saham yang masih di bawah. Seperti itu. Untuk cuan masih ada potensi lanjut naik kembali. Kemana Om? Ke harga 12.000. Target dia selanjutnya 12.000. Lanjut jika break bisa 13.000 sampai 15.000 pun bisa. Tapi itu target mingguan ya. Buat teman-teman yang belum punya barang, mending tunggu koreksi terlebih dahulu. Seperti itu untuk cuan. Lanjut ada PTRO. PTRO menguat 1% lah ya, di harga 3.120. Dan ini berita bagusnya adalah banyak teman-teman yang nyangkut di PTRO itu sudah banyak yang terjemput ya. Alhamdulillah. Untuk PTRO dia masih tertahan di garis warna kuning. Itu dia punya support di situ. Dan kemarin sempat mau ke 3.350 ya, tapi belum tercapai targetnya dia. Dia punya resist di 3350 sampai 3600, itu resistnya PTRO yang belum tercapai. Nah, ini kalau PTRO secara weekly
itu boleh dibeli karena dia lagi koreksi sehat. Teman-teman yang mau beli PTRO mungkin bisa antri belinya di 3100 sampai 3070, SL-nya di 3050. Gitu aja. Secara weekly dia masih menarik, dia koreksi sehat. Namun jika melihat secara daily, dia pun cakep juga sih ini, masih ketahan ya. Masih ketahan, boleh lah. Daily-nya boleh. Namun beresiko ini, MACD-nya udah kurang oke, tapi RSI masih oke lah ya. Buat teman-teman yang belum punya barang, ini PTRO masih boleh ini. PTRO masih boleh antri beli di harga 3100 sampai 3080 atau 3070, SL-nya boleh di 3050, target TP di 3150 atau 3200 atau di 3350. Itu untuk PTRO ya. Namun balik lagi, jika besok kok ada trading halt karena mungkin ada sentimen global lagi, Donald Trump ya. Donald Trump berbicara apa yaitu entahlah. Kalau itu berpengaruh kepada IHSG ya hati-hati aja. Gitu ya kan. Pasti saham-saham Konglo ini bakal kena dampak kalau itu berpengaruh pada IHSG. Lanjut, ada Bank Mandiri. Terkoreksi di harga 5425. Untuk Bank Mandiri seperti apa teknikalnya? Teknikal Bank Mandiri secara teknikal MACD-nya kurang oke, RSI pun kurang oke, dia ada potensi lanjut koreksi kembali. Paling koreksinya deket lah ini. Mentok-mentok di 5300 atau 5250 itu mentok ya. Apakah boleh dibeli Om? Ya silahkan aja. Silahkan. Yang penting dia nggak jebol 5250 itu masih aman. Selama dia masih di atas 5250 untuk Bank Mandiri itu masih oke ya. Kalau dia break 5250 ada potensi lanjut turun dulu. Namun jika dia besok keturun, ketahan di 5250, yaitu boleh dibeli ya. Boleh dibeli. Pantau dulu hari Senin atau Selasa besok Bank Mandiri mau kemana. Kalau dia jebol 5250, maka ada potensi lanjut turun ke harga 5000, bahkan ke harga 4800 lagi. Itu secara daily. Kalau kita melihat secara weekly, dia ada potensi lanjut turun dulu ke harga 5150. Namun MACD dan RSI-nya memang masih menarik, dia masih punya target ke 6000. Tapi ini target mingguan ya. 1 atau 2 minggu ke depan untuk Bank Mandiri. Buat teman-teman yang belum punya, tunggu saja di harga 5250 secara daily saja dulu. 5250, kalau jebol 5250 tunggu di harga 5150 sampai 5000. Ya kan, gitu ya stepnya. Seperti itu untuk Bank Mandiri. Ada potensi koreksi dulu. Lanjut, yang terakhir ada Pani. Terkoreksi ke harga 10.900 untuk Pani. Untuk Pani harap berhati-hati, secara MACD sudah kurang oke, RSI pun kurang oke. Dia ada potensi lanjut koreksi ke harga 10.750. Ini garis merah nggak boleh jebol. Kalau jebol maka lanjut ke 10.500. Dan jika dia jebol 10.500 maka ada potensi ke harga 10.000 lagi. Bahkan bisa ke harga 9.500. Hati-hati ya. Untuk Pani hati-hati, dia punya gap kecil juga di sini, ada potensi untuk gap juga. Ya, 10.500 itu nggak boleh dijebol lah oleh Pani. Yang pertama, supportnya ada di 10.750. Kalau jebol maka ke 10.500. Kalau jebol lagi maka lanjut turun lagi ke harga 10.000 sampai 9.500-an. Itu untuk Pani secara daily. Kalau secara weekly dia masih koreksi sehat saja, masih anteng-anteng saja ya. Semoga aja dia ketahan di 10.500 untuk Paninya. Kalau dia ketahan di 10.500 dan mantul di situ, masih ada potensi lanjut naik kembali ke harga 11.000. Buat teman-teman yang belum punya Pani, tunggu saja di harga 10.700 sampai 10.500. Itu saja untuk analisa video yang pertama. Sampai jumpa di video yang kedua. Bye-bye.